Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aya Arsanli dengan NIM terakhir 20 dari program studi Teknik Elektro Universitas Muawarman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari teknik learning dalam kecerdasan buatan. Nah ini bagaimana mengidentifikasi jenis buah dengan menggunakan teknik jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Jaringan syaraf tiruan atau yang biasa disebut JST adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel biologi. Hal yang ingin dicapai dengan melatih JST ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara memorisasi dengan generalisasi. Jadi apa sih memorisasi itu? Apa juga generalisasi itu? Nah, jadi memorisasi merupakan sebuah kemampuan JST untuk mengambil kembali pola yang telah dipelajari sebelumnya. Dan untuk generalisasi sendiri merupakan kemampuan JST untuk menghasilkan respon yang bisa diterima terhadap pola-pola yang dipelajari sebelumnya. Jadi itulah mengapa di dalam program ini terdapat dua data, yaitu yang pertama adalah data latih, kemudian yang kedua data uji. Untuk data latih ini untuk agar JST bisa mempelajarinya, kemudian data uji ini sendiri digunakan untuk menguji program DST ini. Nah, kedua kemampuan tersebut juga sangat bermanfaat jika seandainya diinputkan informasi baru yang belum pernah dipelajari ke dalam JST. Karena JST akan tetap memberikan tanggapan yang baik dan kemudian memberikan keluaran yang mendekati. Jadi ringkasnya dalam pemrograman yang saya buat ini, yang saya coba ini, komputer akan mengidentifikasi 3 jenis buah, yaitu yang pertama jeruk, kemudian yang kedua nangka, dan yang ketiga itu strawberry. Saya memilih buah yang dimana 3 jenis buah tersebut memiliki warna yang berbeda agar lebih mudah untuk dikenali oleh komputer. Lalu pada pemrograman ini tuh ditentukan target antara 1 dengan 0 dan dilihat apakah hasil dari identifikasi komputer ini yang menggunakan aplikasi MATLAB ini mencapai target yang ditentukan, yaitu 1 dengan 0 tadi. Apabila hasilnya mencapai target yang ditentukan, itu artinya komputer berhasil mengidentifikasi dan mengenali jenis buah tersebut. Dan sebaliknya, apabila hasilnya jauh dari target yang ditentukan, maka komputer gagal mengenali dan mengidentifikasi gambar jenis buah tersebut. Kemudian langkah-langkah dalam mencapai output. Jadi langkah yang pertama itu kita download dulu jenis buah-buahan yang kita inginkan. Jadi di sini saya telah mendownload 3 jenis buah yang saya sebutkan tadi. Ada jeruk, ada semangka, kemudian strawberry. Dan masing-masing buah ini terdapat 8 gambar. 5 gambar itu untuk data latih, kemudian 3 gambar lainnya itu untuk data uji. Nah, jadi bisa kita lihat di sini hasil-hasil gambar yang kita download tadi. Kemudian jadi kita pakai coding yang udah saya buat sebelumnya gitu. Copy, kita paste. Jadi kita masukkan gambar emerald,
sesuaikan sama nama file kita. Kalau misalkan nama filenya JPG, kita gunakan JPG. Kalau misalkan nama filenya PNG, kita gunakan PNG. Karena kalau nggak gitu, bisa-bisa codingnya nggak kebaca sama komputer. Kemudian ukuran, untuk mengetahui ukuran dari file gambar kita. Lalu untuk mengetahui warnanya, dan kemudian kita run ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat warnanya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk warna red atau merah nilainya sekian, untuk warna green sekian, dan blue juga sekian. Kemudian untuk menghitung rata-rata warnanya, langsung aja kita pakai coding yang udah saya tulis sebelumnya. Oke. Nah, jadi warna 1, warna 2, warna 3 ini tuh kayak permisalan. Jadi untuk warna 1 itu mewakili red, untuk warna 2 itu green, dan untuk warna 3 itu blue. Kita run. Dan kita dapatkan data apinya begini. Kita lihat ya. Dan kita dapatkan data latihnya sekian. Nah, jadi coding ini, data latih ini tuh kita lakukan sampai strawberry kelima. Jadi bisa dibilang semua data ini kita masukkan kecuali data ujinya. Supaya cepat, langsung kita masukkan aja coding yang udah saya tulis sebelumnya. Sampai 15. Oke. Setelah itu kita run. Nah, jadi kita dapatkan data hasilnya begini. Lalu sebelum kita ingin mengetahui hasilnya, kita buat dulu target pencapaiannya. Ini udah saya buat target dari ke 15 data. Jadi untuk buah jeruk itu targetnya 100, kemudian untuk semangka itu 010, sedangkan untuk strawberry itu targetnya 001. Nah, di sini kita tentukan dulu effortnya ini kita mau kasih berapa, goalnya ini berapa. Di sini effort adalah, jadi di sini effort itu kayak perputaran. Jadi saat inputnya itu masuk ke dalam RGB, dia akan berputar menyesuaikan output sampai total yang telah di-set. Jadi misal kita set 10.000, jadi dia akan dia akan coba 10.000 kali sampai mendapatkan output yang kita inginkan. Lalu kita run.
Kita lihat ya di sebelah pojok bawah kiri di sini ada tulisan performance goal map. Nah, jadi performance goal map ini artinya telah ditemukan. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya. Tim latih lalu kita run, kita dapatkan hasilnya seperti yang kita lihat pada command window di sini, bahwa hasil dari identifikasi data latih buah-buahan yang telah dilakukan komputer, hasilnya mendekati dengan target yang telah kita tentukan. Seperti pada hasil buah jeruk di sini misalnya. Jadi kita tentukan, jadi tadi telah kita tentukan ya target untuk buah jeruk itu 100. Dan di sini bisa kita lihat hasilnya ada yang mendekati, ada pula hasil yang telah mencapai target. Setelah itu, jadi kita masukkan coding yang sama seperti di awal tadi. Kita copy langsung. Setelah kita run, terdapat di sini tabel data uji. Kita lihat. Kemudian kita tampilkan hasilnya di sini. Lalu kita run. Dapat kita lihat hasil ujinya di sini. Dari hasil di sini dapat diketahui bahwa ada beberapa hasil yang mendekati target, yang artinya buah dapat dikenali dengan cukup baik oleh komputer. Kemudian ada pula yang mencapai target di sini, yang artinya gambar buah tersebut dikenali dengan sangat baik oleh komputer. Dan serta ada pula hasil yang tidak mendekati dengan target yang telah ditentukan seperti 0, yang dimana artinya buah tidak dapat dikenali dengan baik oleh komputer. Dari program identifikasi jenis buah menggunakan jaringan syarat tiruan yang saya buat ini, dapat beberapa keterbatasan atau kelemahan dalam programnya, yaitu bahwa hasil data dari identifikasi komputer itu bergantung dengan kualitas gambar yang kita gunakan. Jadi apabila gambar yang kita gunakan kualitasnya sangat baik, maka tingkat identifikasi komputer terhadap gambar tersebut juga tinggi. Tetapi sebaliknya, apabila kualitas gambar yang kita gunakan tidak cukup baik, maka komputer juga akan sulit untuk mengenali gambar apakah itu. Saya juga mohon maaf sebelumnya karena saya sendiri belum menemukan referensi teknik kecerdasan buatan yang lain yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi jenis buah ini. Maka dari itu saya tidak dapat membandingkan manakah teknik kecerdasan buatan A atau B yang lebih baik yang digunakan dalam pengimplementasian identifikasi jenis buah ini.